Pada kesempatan ini kami Suwanti NIM 1910301215 akan menyampaikan materi sport wellness terutama bagi lansia. Pada kesempatan sore hari ini ada beberapa yang perlu kita sampaikan khususnya dalam lansia. Kami ambil materi osteoartritis lutut karena kebanyakan OA atau tanda gejala itu mengarah ke faktor degeneratif, sehingga lansia dalam hal ini kasus OA lutut perlu kita perhatikan supaya nantinya seorang lansia tidak akan terbatas kapasitas fisiknya dan juga akan mempengaruhi kemampuan fungsionalnya yang akan mempengaruhi dampak bagi lansia itu sendiri, yaitu baik dari segi psikis, fisiologis maupun sosial. Oke. Kita lanjutkan untuk tentang sport wellness khususnya bagi lansia. Sebelumnya kita perlu pikirkan atau kita bicarakan dulu tentang pertama kali apa yang harus kita laksanakan, harus kita lihat bagi seorang lansia, yaitu tentang screening atau tes screening bagi lansia. Kita lihat kondisi lansia ini di mana seorang lansia itu pasti punya banyak penurunan baik itu kapasitas fisik dan kemampuan fungsional. Kita salah satunya dulu dengan tes risiko jatuh. Apakah kita lihat bapak lansia ini yang mungkin umurnya di atas 60 itu ada alat bantu ya, kita lihat apakah ada alat bantu yang dibawa beliau. Kemudian juga kita lihat cara berjalannya, apakah perlu kita tes keseimbangan untuk pemeriksaan awal atau pertama kali yang perlu kita lihat, sehingga kita nanti bisa melihat apa yang harus kita lakukan terhadap pasien lansia ini, dimana banyak sekali permasalahan yang intinya adalah faktor degeneratif. Maka dari itu pada kesempatan hari ini kita ambil materi atau kasus yaitu OA lutut pada lansia, dimana salah satu faktornya adalah faktor usia, kemudian didukung oleh karena dulu pernah ada riwayat trauma, kemudian juga kita bisa lihat mungkin adalah faktor obesitas yang harus kita perhatikan dalam rangka supaya nanti saat proses penyembuhan OA lutut dapat berjalan dengan baik dan selanjutnya beliau ini tidak akan mengalami keterbatasan gerak, ada kecacatan atau penampilan yang kurang bagus dalam kegiatan sehari. Demikian. Oke. Ada lagi untuk menegakkan diagnosa khususnya fisioterapi dalam ini kondisi OA lutut pada lansia, kita juga harus melaksanakan asesmen atau pemeriksaan. Salah satunya kita harus menanyakan kepada pasien ini atau kepada bapak lansia ini apa keluhannya, apakah ada permasalahan di lututnya, ada nyeri, apakah ada rasa panas, kemudian ada kekakuan dan lain-lain, sehingga nanti akan kita bisa kitakan dengan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan dengan pemeriksaan fisik, baik itu pemeriksaan fungsi geraknya, baik aktif, pasif, dan isometrik melawan tahanan. Juga nanti juga kita bisa laksanakan pengukuran lingkup gerak sendinya. Awalnya kita tanyakan kepada pasien dulu, apakah bapak mengalami keluhan di lutut? Iya. Udah lama pak ya? Oh udah lama. Kemudian selama ini bapak dalam sakit lututnya bapak berobat ya? Berobat kemana pak? Oh rumah sakit. Tapi belum ada ya pak ya? Iya. Belum ada perkembangan ya? Masih terasa sakit ya? Nah, ini kita lihat pasien ini ada potensi ada penekanan pada lututnya sehingga bisa memperberat kondisi sakitnya. Dalam hal ini kita prediksikan beliau sakit osteoartritis di lututnya dengan lihat dari berdiri pak sebentar pak. Ya.
rasanya berat Pak ya, sakit Pak ya. Iya. Kita lihat pasien kelihatan atau bapak lansia ini kelebihan berat badan, sehingga perlu kita sarankan untuk mungkin diet ya, untuk bisa menurunkan sehingga beban di lutut itu tidak terlalu berat. Nah, di samping itu juga kita sampaikan ke bapak gimana supaya tidak memperberat terjadinya sakit pada lututnya ya. Hindari mungkin bapak naik ketinggian atau turun, kemudian turun ketingginya mungkin nggak ada masalah, tapi turunnya adalah lebih berat daripada saat naik. Jadi diharapkan untuk dihindari yang trap-trap atau yang ketinggian ya Pak ya. Oke. Lanjutkan, tadi sudah kita sampaikan bagaimana asesmen untuk pasien yang kita perkirakan mengalami OA lutut ya pada kondisi lansia ini. Tadi sudah kita asesmen dan juga kita temukan apa problematika dari bapak ini, di mana bapak ini mengalami nyeri lutut Pak ya, di sebelah kiri Pak ya. Kemudian ada pembekaan, kemudian adanya keterbatasan gerak, kemudian juga kekuatan otot otomatis menurun, dan kemampuan dia, fungsional dia khususnya dalam berjalan dia mengalami gangguan, sehingga perlu kita laksanakan rencana dari program lagi untuk tidak lanjut dengan intervensi fisioterapi apa yang harus kita laksanakan. Dalam hal ini pada kesempatan ini akan kita sampaikan intervensi fisioterapi untuk permasalahan tadi, supaya tidak ada permasalahan tadi, yaitu adanya nyeri, pembengkakan, keterbatasan gerak, lingkup gerak sendi, dan juga penurunan kemampuan fungsional kami pola jalannya, yaitu kita bisa menggunakan TENS simulasi listrik ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan terapi manipulasi, kemudian juga exercise yang perlu kita sampaikan ya, kita intervensikan untuk pasien ini, yaitu hidroterapi ya, aquatic exercise. Itu sangat bagus sekali, terutama untuk bagi lansia, karena di situ beban latihan terutama untuk lutut tidak terlalu banyak, tapi gerakan atau kekuatan otot untuk sendinya bisa baik. Itu untuk intervensi. Oke. Kita lanjutkan, tadi sudah kita singgung masalah intervensi kita pada sore hari ini, yaitu manual terapi atau traksi manipulasi. Kita bisa manipulasi lutut Bapak, bulan nisuk lutut kiri ya. Silakan Pak untuk posisi tidur terlentang Pak ya, Pak di sini. Silakan. Lepas saja Pak sendalnya, ya. Oke. Ya, posisi lurus. Ini kebetulan kaki kirinya yang mengalami OA, sudah berdasarkan pemeriksaan penunjangnya ya. Kita bisa laksanakan gerakan gerakan fleksi ya. Kita tahan, kita mobilisasi ya, nanti gerakan sini Pak ya. Ya, gerakan Pak ya, bisa kita fleksikan. Ini juga untuk bisa memperbaiki fungsi geraknya. Nah, kemudian juga bisa kita arahkan ke kaudal seperti ini ya. Iya, ke bawah ya, lihat nih. Nah, kemudian kita laksanakan juga ke lateral ya, bisa seperti ini. Iya, ke medial seperti ini, kita mobilisasi ya. Ya, ya. Demikian untuk intervensi khususnya untuk terapi manipulasi. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah kita laksanakan atau kita peragakan bagaimana intervensinya ya. Tadi sudah kita laksanakan traksi manipulasi atau manual terapi. Tapi jangan lupa ya, kita perlu evaluasi dari setiap penanganan itu, baik sebelum dan setelahnya, karena itu ini akan dapat mengukur bagaimana perkembangan atau perubahan yang
dapat kita rasakan oleh pasien itu. Yang pertama kita harus dengan pengukuran skala nyeri pakai visual analog skala ya untuk mengetahui derajat nyeri dari bapak itu. Kemudian yang kedua juga kita gunakan goniometri untuk mengukur bagaimana perkembangan lingkup gerak sendi lutut itu. Kemudian juga kita perlu mengukur setiap saat, setiap sebelum dan setelah penanganan itu kita menggunakan manual muscle test untuk mengukur bagaimana perkembangan dari nilai ototnya, terutama otot sekitar lutut. Dan juga kita jangan dilupakan perlu juga pemeriksaan fungsional dari lutut itu, yaitu dengan indeks WOMAC ya. Kemudian mana kondisi supaya nanti bapak lansia tadi dapat aktivitas seperti sempurna atau seperti biasanya, yaitu dengan tes time up and go test itu. Oke, untuk yang selanjutnya ya, tadi sudah kita laksanakan tentang OA lutut itu sendiri, kita paparkan. Kemudian juga kita sudah sampaikan bagaimana kita menegakkan diagnosa dari kasus OA lutut khususnya bagi lansia, dan juga ada intervensinya. Kemudian kita evaluasi setiap intervensi yang kita lakukan. Ya, ini permasalahan lansia khususnya OA lutut memang sangat mengganggu, karena dengan adanya keluhan di lutut bagi lansia maka akan mempengaruhi psikisnya, akan mempengaruhi juga mentalnya, karena merasa ada keterbatasan dalam aktivitas, khususnya aktivitas dalam keseharian, dalam bekerja, kemudian dalam berjalan dan lain-lain, sehingga nantinya lansia akan menjadi tambah sakit lagi. Kemudian juga terjadi penurunan mental, dan kalau kita biarkan dengan kondisi OA lututnya akan bisa menurunkan usia harapan hidup beliau. Demikian penyampaian kami Suwandi, NIM 1910301215. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kami, dan jangan lupa dalam masa pandemi ini sesuai dengan pesan dari Ibu ya, kita harus selalu melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama adalah kita harus pakai masker setiap saat, dimana saja, kapan saja. Kemudian selalu mencuci tangan kita selama 20 detik ya dengan sabun. Kemudian kita juga harus menjaga jarak dengan teman atau siapa saja, karena sekarang banyak orang tanpa gejala ya, harus kita patuhi. Dan juga jangan lupa kita harus menjauhi atau kerumunan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.